Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 196 sampai bab 205. Dev seketika mendengus dingin dan membuat Billy yang mendengarnya merasa tidak senang. Dev, apa maksudmu? Tanya Billy. Tidak bermaksud apa-apa, hanya saja kamu ini menganggap perusahaan ini milik keluargamu ya. Hanya seorang manajer sudah berani membentuk kelompok. Dev terlihat tidak senang. Memang benar saya hanya seorang manajer, tapi saya juga atasanmu. Saya sekarang mengumumkan kamu dipecat. Billy berkata dengan dingin. Dulu karena ada junior yang bersikeras mempertahankan Dev di perusahaan untuk mempermalukannya. Namun sekarang junior sudah dipecat. Billy juga tidak perlu memikirkan apapun lagi. Atas dasar apa kamu memecatku? Dev bertanya dengan dingin. Atas dasar apa? Karena saya adalah atasanmu? Di departemen pemasaran ini saya bisa memecat siapa saja. Bukankah kamu punya rumah yang besar? Untuk apa menjalani kehidupan di sini? Enyah sekarang juga. Billy tidak ingin melihat Dev lebih lama lagi, karena Dev seperti bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu dan membuat seluruh departemen pemasaran menjadi tidak tenang. Billy, bagaimanapun Dev berhasil menandatangani kontrak dengan Lawrence, apa kamu tidak bisa? Pada saat itu, Mona membuka mulut dan hendak membantu Dev memohon belas kasihan. Diam kamu, Billy berteriak pada Mona, saya rasa kamu menyukai bocah ini ya. Kenapa bersikeras memohon belas kasihan untuknya? Kemarin karena dia, kamu bahkan mengundur pertemuan yang sudah saya tetapkan dengan sepenuh hati. Kamu bahkan tidak berniat membicarakan masalah pernikahan. Sialan, apa kamu benar-benar suka padanya? Billy berteriak dan membuat wajahnya memerah, dan Mona juga seketika menjadi canggung. Kamu bicara sembarangan apa? Mona bersikeras menjelaskan, karena pada waktu itu, Dev sedang berada dalam bahaya. Jadi saya pergi ke rumahnya untuk mengabari keluarganya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Asteris kurangi omong kosong sialanmu, hari ini saya pasti akan memecatnya, tidak ada seseorang pun yang bisa menghalangiku. Mata Billy membulat, seperti seekor kera yang menggila. Dev seketika menyadari kenapa Billy bersikap aneh, karena semalam Mona memilih tidak menghadiri pertemuan untuk membahas pernikahan mereka, demi Dev. Seluruh karyawan menatap mereka dalam diam, mereka juga tidak berniat memohon untuk Dev. Bahkan Rico yang awalnya ditempatkan dalam satu tim dengan Dev juga tidak mengatakan apapun. Ivana merasa kesenangan, dia bukan senang karena Dev akan dipecat, tapi karena melihat Billy dan Mona bertengkar. Kalau mereka berdua sampai putus, maka kesempatannya untuk berpacaran dengan Billy akan semakin besar. Karena bagaimanapun mereka diam-diam sudah berhubungan berkali-kali, semuanya merupakan inisiatif Ivana. Karena Ivana juga merupakan teman baik Mona, mereka selalu kemana-mana bertiga. Jadi itu juga membuatnya memiliki banyak kesempatan untuk menggoda Billy. Sekarang hubungan Billy dan Mona mulai mengalami keretakan. Hati Ivana merasa sangat senang. Pak Billy, kamu juga diam. Kalau kamu tidak mau bekerja lagi silakan enyah bersama dengan bajingan itu. Yvonne baru membuka mulutnya, dan baru ingin membantu Dev memohon. Billy sudah langsung memakinya. Dev menatap Billy dengan dingin, tatapannya sedingin es, kamu tidak punya hak untuk memecatku. Kalau ada yang dipecat, orang itu adalah kamu. Apa? Billy tercengang lalu tertawa terbahak-bahak. Dev, bisa tidak kamu jangan membual? Di departemen pemasaran ini jabatanku paling tinggi. Saya bisa memecat siapa saja yang saya inginkan, kecuali kamu bukan karyawan departemen pemasaran, tapi sayangnya kamu berada di departemenku, dan kamu harus mendengarkan perintahku. Kamu mau memecatku? Kamu tidak. Berkaca dulu. Saya seperti apa? Hanya saya yang paling tahu. Sayangnya kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri dengan jelas, sebentar lagi kita akan tahu siapa yang akan dipecat. Dev berkata sampai di sini lalu kembali ke meja kerjanya. Melihat Dev berani duduk, Billy langsung berteriak marah, Dev, kamu tidak tahu malu, sudah dipecat masih tidak mau pergi. Saya baru pertama kali melihat karyawan yang dipecat dan tidak mau pergi, tidak tahu malu sekali. Ivana tersenyum mengejek, benar, cepat pergi. Jangan merusak suasana di departemen kami. Pria sepertimu sangat memalukan, sudah dipecat malah tidak mau pergi. Apa kamu tidak bisa menemukan pekerjaan lainnya? Hidup itu memang terus belajar ya,
saya baru pertama kali bertemu dengan orang tidak tahu malu seperti ini. Para karyawan departemen pemasaran mulai menghina Dev, mereka sedang mencoba mengambil hati Billy. Tenang saja, saya tidak akan berlama-lama di sini. Dev membereskan barang-barangnya dan bersiap berjalan keluar. Kak Dev, Yvonne melihat Dev yang hendak keluar segera mengejarnya. Meskipun 2 hari ini Yvonne sedang marah pada Dev, tapi kalau Dev benar-benar dipecat, dia pasti merasa tidak tega. Kak Dev, kalau kamu benar-benar pergi, maka saya juga akan berhenti. Perusahaan seperti ini apa bagusnya? Yvonne juga ingin berhenti. Jangan bodoh, saya tidak mengatakan mau berhentikan. Saya hanya akan meninggalkan departemen pemasaran. Kamu tetaplah bekerja, perusahaan ini adalah perusahaan yang baik, hanya saja Billy sudah keterlaluan. Dev berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu akan pindah ke departemen lain. Yvonne tercengang, anggap saja begitu. Dev mengangguk. Yvonne mengetahui Dev yang hanya akan berpindah departemen juga tidak mengatakan apapun lagi. Dev, apa perlu saya carikan pekerjaan baru untukmu? Mona menghampiri dan bertanya. Tidak perlu, terima kasih ya. Dev berkata dan langsung beranjak pergi. Melihat Dev akhirnya pergi, Billy menarik nafas. Saat ini di departemennya tidak akan ada orang yang berani membantahnya lagi. Hanya Dev yang berani melawannya sejak hari pertama. Dia juga pembangkang, Billy sudah ingin memecatnya sejak awal. Ayo semuanya kembali bekerja. Jangan diskusikan masalah direktur baru lagi. Siapapun yang ditunjuk sebagai direktur baru, departemen pemasaran harus sepemikiran. Dengan begitu tidak akan ada masalah. Setelah Dev pergi, Billy kembali berkata kepada seluruh bawahannya. Mereka semua kembali bekerja. Namun tidak lama kemudian, sekretaris direktur datang ke departemen pemasaran. Pak Billy, Presiden Tanaka sudah datang. Dan dia ingin mengumpulkan semuanya untuk rapat. Katanya ada pengumuman penting. Sekretaris berkata pada Billy. Bu Nelly, apa ini mengenai penunjukan direktur? Billy bertanya dengan senyuman di wajahnya. Seharusnya, Nelly mengangguk. Kalau begitu apakah Bu Nelly tahu siapa orang yang dibawa Presiden Tanaka? Wanita atau laki-laki? Statusnya apa? Billy ingin mencari informasi terlebih dulu. Tidak membawa orang, Presiden Tanaka datang sendirian. Nelly berkata, tidak membawa orang. Billy tercengang lalu kembali bertanya, bukankah dia datang untuk penunjukan? Bukankah seharusnya ada yang diutus dari pusat? Bukan. Akan ada promosi internal, Presiden tidak membawa orang dari pusat. Pak Billy, segera bersiap dan bawa bawahanmu juga. Nelly segera pergi. Billy tercengang, dia mengernyitkan keningnya dan keluar dari ruangannya lalu memberitahukan, semuanya, ayo berhenti bekerja, kita akan berkumpul untuk rapat di aula. Pak Billy, apakah mengenai penunjukan direktur baru? Ada yang bertanya. Benar, Presiden datang langsung. Seharusnya karena hal ini. Billy mengangguk. Kalau begitu apakah Pak Billy tahu siapa yang ditunjuk? Pria, wanita, Ivana bergegas bertanya. Bukan utusan dari pusat, akan dipilih secara internal. Billy berkata, satu kalimat itu membuat mereka semua tercengang dan mulai memilah. Di perusahaan ini siapa yang memiliki persyaratan untuk menjadi direktur? Saya rasa Pak Billy, kita juga baru berhasil menandatangani kontrak kerjasama yang besar. Pusat tidak mungkin tidak tahu. Saya rasa juga Pak Billy yang paling pantas. Direktur itu harus memiliki pengetahuan tentang produk dan pemasaran, dan sekarang tidak ada yang lebih pantas daripada Pak Billy. Pak Billy, kalau Pak Billy terpilih menjadi direktur, jangan lupakan kami ya. Sekelompok orang itu mulai menyanjung Billy, seolah Billy akan segera menjadi direktur. Billy yang mendengarnya juga merasa sangat senang, wajahnya terlihat bangga. Tenang saja, kalau saya terpilih menjadi direktur, gaji departemen pemasaran akan dinaikkan. Billy ngibas-ngibaskan tangannya. Hidup Pak Billy. Pak Billy memang hebat. Posisi direktur itu pasti menjadi milik Pak Billy. Pak Billy kalau menjadi direktur maka jabatan manajer departemen pemasaran pasti menjadi milik Mona. Selamat ya Mona. Ada yang mulai menyelamati Mona. Karena bagaimanapun Mona adalah pacarnya Billy, kalau Billy menjadi direktur, maka jabatan manajer pemasaran pasti menjadi milik Mona. Semua orang mulai menyelamati Mona. Ivana juga memasang wajah berpura-pura senang dan menyelamatinya, tapi hatinya sudah kesal sejak awal. Sudah, sekarang masih belum diumumkan, jangan menyebarkan rumor, ayo kita bergegas. Billy mendesak. Segera, Billy dan seluruh departemen pemasaran tiba di aula. Dan saat mereka masuk ke dalam, mereka melihat Dev yang duduk di dalam. Dev sedang mengambil selembar tisu dan menyeka-nyeka kursi utama, dan duduk di atasnya. Dev, Billy yang melihat Dev terkejut.
kenapa kamu ada di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Kamu kan sudah kuusir. Ini bukan rumahmu, juga bukan departemen pemasaran, apa urusanmu? Dev tersenyum santai. Dev, apa kamu tahu tempat apa ini? Lalu apa kamu tahu kursi siapa yang kamu duduki? Kamu sedang cari mati. Ivana melihat Dev yang duduk di kursi presidir segera mencibir. Kak Dev, kenapa kamu ada di sini? Lantas kamu dipindahkan ke departemen kebersihan. Yvonne melihat Dev tadi menyeka kursi dan meja. Jadi dia mengira Dev dipindahkan menjadi staf bersih-bersih. Dev, ini adalah kursi presidir. Bahkan direktur pun tidak boleh duduk di sini. Cepat berdiri. Mona mengisyaratkan pada Dev. Kalau Dev sampai ketahuan, bisa saja dia ditendang keluar dari sini. Ini memang tempatku, kenapa saya harus berdiri? Dev menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, Dev, bisa tidak kamu berhenti membual? Ini adalah kursi presidir. Sekarang Presiden Tanaka sedang ada di perusahaan. Kalau dia melihatmu duduk di sini, habislah kamu. Billy tertawa terbahak-bahak. Pak Billy, kamu sudah memecat Dev tapi bagian humas belum mengurus dokumen pemecatannya. Sekarang dia masih termasuk bagian dari departemen pemasaran. Kalau dia sampai terlihat oleh presidir dan membuatnya marah, bisa saja kamu juga terseret. Ada yang mengingatkan Billy. Seketika itu Billy menjadi panik. Dia memang sudah memecat Dev namun itu hanya diketahui secara internal. Dia belum melaporkannya pada bagian humas. Kalau Dev mengacau di sini, itu bisa menjadi bumerang untuknya. Memikirkan sampai di situ saja sudah membuat raut wajah Billy semakin jelek. Dia memelototi Dev. Dev, enyah dari sini sekarang juga, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi sesuka hati. Saya tahu apa akal busukmu, kamu sedang mencari kesempatan untuk membuat onar agar kami departemen pemasaran yang menanggung akibatnya kan? Mendengar itu, semua orang dari departemen pemasaran mulai mengatai Dev. Kalau presidir sampai marah dan menghukum departemen pemasaran, maka tidak satu pun dari mereka akan lolos. Dev, cepat pergi, jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Tidak disangka kamu orang seperti itu, sangat licik, menggunakan cara seperti ini untuk membalas dendam kepada kami. Ayo kita usir dia keluar, kalau dia tidak mau keluar, kita angkat dan lemparkan keluar. Seluruh departemen pemasaran mulai marah pada Dev. Tapi Dev tetap duduk di sana seolah tidak terjadi apapun, dia tidak berniat berdiri sama sekali. Dev, kamu masih tidak mau keluar. Apa saya harus menyuruh orang untuk mengusirmu? Billy melihat Dev yang tidak berniat pergi berteriak dengan marah. Kalau kalian berani menyentuhku, silahkan saja. Dev tersenyum sinis. Billy menjadi semakin marah, dan tanpa banyak berpikir, dia memerintahkan bawahannya, kalian semua angkat Dev dan lemparkan dia keluar, dasar sampah tidak berguna. Mereka yang mendengar perintah Billy bersiap mengangkat Dev dan melemparkannya keluar. Tunggu, berhenti. Mona berteriak. Yvonne yang di sampingnya juga berusaha menghalangi mereka. Mona, apa yang kamu lakukan? Billy mengernyitkan keningnya. Billy, saya yang membujuknya saja. Jangan main tangan. Kalau sampai terlihat oleh presidir, kita juga akan kena imbas. Mona berkata pada Billy. Billy yang mendengarnya juga menyadari kalau mereka main tangan dan membuat kekacauan. Kalau sampai ketahuan oleh presidir, mereka pasti akan dimaki. Betul juga, kalau begitu cepat suruh dia keluar dari sini. Jangan sampai saya melemparnya keluar dari jendela. Billy mengangguk. Mona menatap Dev dan berkata dengan tak berdaya. Dev, saya rasa sebaiknya kamu pergi saja. Tetap di sini hanya akan membuatmu semakin dipermalukan. Kalau presidir melihat kamu duduk di sini, dia pasti akan menyuruh petugas keamanan untuk mengusirmu. Dia tidak akan. Dev menggelengkan kepalanya. Dev, apa kamu pernah bertemu dengan presidir? Jangan lihat presidir hanya seorang wanita. Kalau dia marah, sangat mengerikan. Kalau kamu tidak mendengarkan nasihatku, maka anggap saja saya tidak mengatakan apapun. Mona melihat Dev yang keras kepala juga merasa kesal. Kak Dev, sebaiknya kamu pergi saja. Duduk di sini juga tidak ada gunanya. Yvonne juga membujuk Dev. Bukannya saya tidak mau pergi. Tapi kalau saya pergi tidak akan ada yang memimpin rapat hari ini, dan kalian akan dihukum. Dev tersenyum-senyum. Dev, dasar tidak tahu malu, kamu kira siapa kamu? Kalau kamu pergi, tidak ada yang memimpin rapat. Kenapa tidak sekalian mengatakan rapat hari ini diselenggarakan karenamu? Ivana yang mendengar ucapan Dev merasa jijik dan ingin muntah. Mereka semua juga mulai mencaci maki Dev. Orang setidak tahu malu apapun tidak akan bisa mengeluarkan kata-kata setidak tahu malu itu. Dev, kamu tidak tahu malu ya? Saya tidak pernah bertemu dengan bajingan tidak tahu malu sepertimu yang hanya bisa membual.
Billy menggunakan kata-kata kasar untuk mengatai Dev. Mona yang sudah kesal juga memelototi Dev. Dev, saya tanyakan sekali lagi, kamu mau pergi atau tidak? Kak Dev, pergi saja ya, kamu cepat pergi saja. Yvonne menarik lengan baju Dev. Pada saat itu pintu aula terbuka, Yuki beserta beberapa petinggi lainnya berjalan masuk. Saat melihat Yuki, mereka semua terkejut bukan main. Billy seketika tertegun, raut wajahnya langsung berubah karena Dev masih duduk di kursi presidir. Apa yang sedang kalian ributkan? Yuki mendengar suara keributan sejak di luar dan bertanya pada mereka. Pertanyaan Yuki membuat Billy merasa putus asa. Habislah kali ini. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Sekarang Dev masih duduk di kursi presidir dan dia masih termasuk bagian dari departemen pemasaran, dia harus bagaimana menjelaskannya. Apa dia harus berkata kalau Dev gila? Pak Billy, apa yang terjadi? Melihat tidak ada orang yang menjawab pertanyaan Yuki, Nelly segera memelototi Billy. Oh, Bu Presidir, di departemen pemasaran kami ada seseorang yang otaknya bermasalah. Dia membuat keributan di aula, dan kami sedang bersiap mengusirnya, dan membawanya ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Billy segera mengarang cerita, otaknya bermasalah. Yuki mengernyitkan keningnya, siapa yang otaknya bermasalah? Dia orangnya, Dev. Dia tiba-tiba menjadi gila, dan menggila sampai berani duduk di atas kursi presidir. Billy menunjuk Dev yang duduk di atas kursi presidir. Yuki melihat ke arah Dev, dan melihat Dev sedang tersenyum padanya. Kamu mengatakan kalau otaknya bermasalah. Sudah gila? Yuki bertanya pada Billy. Benar, tadi saya memecatnya, mungkin karena tekanannya terlalu besar, membuat otaknya menjadi rusak. Billy menganggukkan kepalanya, dan baru saja Billy menyelesaikan kalimatnya, Yuki melayangkan sebuah tamparan keras pada wajahnya. Saya rasa otakmu yang bermasalah. Selesai berkata, Yuki menghampiri Dev dan duduk di samping Dev. Seketika, semua orang yang ada di sana tercengang, mereka menatap Dev dan Yuki berganti-gantian. Billy semakin kebingungan, saya perkenalkan kepada kalian, mulai sekarang perusahaan kita akan diserahkan kepada Presidir Dev. Jabatan saya sebagai Presiden Direktur akan diambil alih oleh Dev. Saya berharap kalian bisa bekerja sama dan membuat perusahaan semakin maju di bawah bimbingannya Presidir Dev. Yuki berkata sambil menunjuk Dev. Presidir Dev. Seketika itu semua orang tercengang dan menatap Dev dengan mata lebar dan mulut terbuka. Seluruh departemen pemasaran tertegun. Bahkan mata Billy seperti akan lepas dari kepalanya, dia menatap Dev yang menyeringai padanya, dan merasa kedua kakinya lemas, dan langsung terjatuh ke lantai. Ivana juga kaget hingga memucat. Mulutnya terbuka tapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mona yang menatap Dev juga terdiam seperti patung. Pada saat ini, mata Yvonne tiba-tiba menjadi basah. Dia akhirnya tahu wanita yang mengantar dan menjemput Dev ternyata adalah Presidir Yuki yang ada di hadapannya. Memikirkan betapa jauhnya perbedaan antara dia dan Yuki, Yvonne merasa hatinya seperti ditusuk oleh jarum. Yvonne mulai menertawai dirinya sendiri, menertawai kebodohannya. Bagaimana dia bisa bermimpi untuk menjadi pacarnya Dev? Mengingat bagaimana Dev membantunya menyelesaikan pinjaman, mengingat bagaimana Dev dengan mudah mendapatkan kembali piutang perusahaan, dan dengan mudah memenangkan kontrak Lawrence Cosmetic, Yvonne akhirnya mengerti segalanya. Dibandingkan dengan keterkejutan yang didapatkan oleh Departemen Pemasaran, keterkejutan dan penyesalan, petinggi perusahaan yang lainnya memberikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Dev. Rico yang ada di pojok ruangan juga mengepalkan tangannya dengan erat. Dia menyesal dan ingin memukuli dirinya sendiri dengan kuat. Kalau saja dia bertahan di sisi Dev, dan bertahan berada satu tim dengan Dev, bukankah ini akan menjadi kesempatan besar untuknya? Tapi di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan. Kalau sudah melewatkan kesempatan maka tidak akan bisa diulang lagi selamanya. Dev, apa kamu mau menyampaikan sepatah dua patah kata? Yuki melihat ke arah Dev dan tersenyum. Saat semua orang melihat tatapan mata Yuki pada Dev, mereka langsung yakin kalau kedua orang ini pasti mempunyai hubungan. Sepertinya tidak ada yang bisa disampaikan, departemen lainnya akan tetap seperti dulu, dan kembalilah bekerja, sedangkan departemen pemasaran, dimohon untuk tetap tinggal. Mendengar perkataan Dev, departemen lain juga segera membubarkan diri. Lihat saja, departemen pemasaran terkena batunya. Saya sudah tahu, Billy itu selalu beradu dengan Presidir Dev. Tidak disangka dia punya koneksi, mungkin bergabung ke departemen pemasaran hanya untuk pengalaman hidup. Departemen pemasaran akan berguncang, sepertinya akan banyak yang dipecat. Billy,
Ivana dan beberapa karyawan departemen pemasaran lainnya mendengar pembahasan departemen lain, dan langsung gemetaran. Wajah Billy sudah seperti abu sejak awal, dia tahu ini akan menjadi akhirnya. Sedangkan Mona menatap Dev dengan tatapan rumit, dia tidak tahu bagaimana Dev akan memperlakukannya. Karena sejak awal dia juga tidak jarang beradu dengan Dev. Namun seketika, banyak orang dari departemen pemasaran yang menatap ke arah Yvonne dengan memelas, karena di mata Dev hanya Yvonne lah yang bersikap baik padanya. Awalnya mereka semua mengira kalau Yvonne dan Dev berpacaran. Tidak ada seorang pun yang menyangka kalau Dev ternyata berpacaran dengan Presiden Direktur Yuki. Tapi pada saat ini Yvonne sedang menundukkan kepalanya dan air matanya tidak berhenti mengalir. Mata Dev menyapu ke arah semua anggota departemen pemasaran dan mereka semua menundukkan kepalanya. Tidak ada satu orang pun yang berani menatap mata Dev langsung. Billy bahkan menundukkan kepalanya dalam-dalam, dia sudah ingin menggali lubang dan membenamkan diri ke dalamnya. Billy, menurutmu apakah jabatan ini cocok untuk saya? Sepertinya tadi kamu baru ingin menendangku keluar dari sini kan? Dev menatap Billy dan bertanya seolah sedang mempermainkannya. Billy tersontak, cocok. Ini adalah jabatan yang sudah disiapkan untuk Presdir Dev. Tapi, saya merasa jabatan manajer departemen pemasaran ini tidak terlalu cocok denganmu. Satu perkataan Dev membuat Billy bergegas minta maaf dengan wajah memelas pada Dev. Presdir Dev, saya manusia tidak tahu diri yang selalu meremehkan orang lain. Saya anjing yang tidak mengenali tuannya, kumohon ampuni saya untuk kali ini saja. Saya sudah bekerja lama di perusahaan ini, dan mendapatkan jabatan manajer dengan susah payah. Mengampunimu, Dev mencibir, saat kamu memecatku tadi. Kenapa kamu tidak berpikir untuk mengampuniku sekali saja? Tubuh Billy gemetaran hebat, dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Saya umumkan, kamu, Billy, dipecat dari jabatan manajer departemen pemasaran. Mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan di perusahaan ini. Dev berkata dengan keras. Presdir Dev, jangan. Billy berteriak histeris. Lalu menatap ke arah Mona, bantulah saya tidak ingin dipecat. Mona melihat Billy yang seperti ini hanya bisa menggigit bibirnya dan berkata pada Dev, bisa tidak? Tidak menunggu Mona menyelesaikan kalimatnya, Dev langsung mengibaskan tangannya, saya akan menunjukkan sesuatu padamu terlebih dulu, setelah kamu melihatnya kalau kamu masih ingin membantu Billy maka saya akan menyanggupi permintaanmu. Dev berkata sambil menyalakan proyektor dan semua orang melihat ke arah latar putih di dinding. Mereka ingin melihat apa yang akan Dev tunjukkan kepada Mona. Namun saat proyektor itu menyala, terlihat foto-foto Billy bersama wanita lain, dan ada beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan layar atas percakapan yang tidak senonoh. Dan itu langsung membuat Mona terpaku. Billy melihat foto-foto dirinya juga seketika tercengang. Dia seperti orang gila dan ingin segera mematikan proyektor. Ini palsu, semua ini palsu. Dev menendang Billy dan menginjaknya di bawah kakinya, dan slide proyektor masih terus berputar. Lalu slide proyektor tiba-tiba menunjukkan foto Billy dan Ivana yang sedang berciuman panas, dan membuat Mona seolah mendapatkan pukulan keras dan hampir terjatuh di lantai. Untunglah Yvonne sigap dan segera menahan tubuhnya. Ivana yang melihat foto dirinya terpampang, juga tersipu malu tidak peduli betapa liciknya dia. Astaga, ini tidak tahu malu sekali, saya kira Ivana dan Mona adalah teman baik, tidak disangka Ivana adalah orang yang tidak tahu malu. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang, pantas saja Ivana terus mengikuti Mona kemanapun dia pergi, ternyata ada rencana lain di balik semua itu. Cuy, saya paling benci orang seperti itu. Tidak tahu malu. Semua orang mulai terkejut dan mulai menghujat Ivana. Ivana yang mendengar hujatan dan cacian dari orang-orang seketika hancur. Setelah slide selesai diputar, Dev mematikan proyektor dan menatap Mona. Apa kamu masih ingin membantu Billy? Saya sudah bilang padamu, Billy tidak cocok denganmu. Mona terpaku di tempat, setelah sesaat, api kemarahan terlihat jelas di matanya dan langsung berjalan menghampiri Ivana. Mona, dengarkan penjelasanku, itu terjadi karena Billy menggodaku, dia yang menggodaku, bahkan menggunakan uang untuk menyogokku. Ivana mengalihkan semua tanggung jawab pada Billy. Ivana, kau bajingan tidak tahu malu, kamu yang merayuku, kamu ingin saya membantumu dalam masalah pekerjaan, lalu berpura-pura mabuk, agar saya memapahmu kembali ke kamar, lalu kamu langsung melepas seluruh pakaianku, dasar wanita jalang. Billy yang diinjak Dev masih berusaha keras mencaci maki Ivana. Dev yang melihat hal itu langsung mengangkat kakinya, Billy langsung melompat dan menerjang ke arah Ivana.
lalu menamparkan Ivana dengan keras. Ivana memegangi wajahnya dan memelototi Billy. Billy, dasar kau pria bajingan, kamu bilang kamu hanya mencintaiku seorang, dan kamu berpacaran dengan Mona hanya karena keluarganya kaya, tidak disangka kamu berselingkuh dengan begitu banyak wanita lain. Ivana juga tidak mau kalah dan berkelahi dengan Billy. Seketika, kedua orang itu sudah menjadi compang-camping karena dipukuli, wajah Billy bahkan berlumuran darah. Satpam, usir dua orang ini keluar sekarang juga. Yuki melihat mereka berdua yang berkelahi langsung berkata dengan kesal. Beberapa satpam memasuki ruangan dan bersiap mengusir Billy serta Ivana. Mona, saya salah, bantulah saya, kumohon bantulah saya. Billy tidak mau pergi dan memeluk kaki Mona dengan erat. Mona menatap Billy dengan tatapan jijik lalu menendang Billy agar pelukannya terlepas. Billy mencoba menghampirinya lagi, tapi satpam menyeretnya. Kenapa, saya tidak puas. Billy berteriak histeris namun tidak ada orang yang mengasihaninya. Billy dan Ivana diseret keluar, mereka juga dipecat. Sekarang karyawan departemen pemasaran yang lainnya juga berada dalam bahaya, karena mereka juga menghina Dev demi menjilat pada Billy. Mata Dev menyapu semua orang itu lalu berkata, sekarang perusahaan sedang kekurangan seorang direktur, maka jabatan ini akan diserahkan kepada Mona, lalu untuk jabatan manajer departemen pemasaran akan diserahkan kepada Yvonne. Saya harap kalian berdua akan bekerja keras untuk perusahaan. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh karyawan departemen pemasaran bertepuk tangan. Mona sendiri seketika kebingungan. Dia mengira walaupun Dev tidak menyalahkannya, tidak memecatnya, dia juga tidak mungkin memandang dirinya, karena bagaimanapun sejak awal Mona tidak pernah bersikap baik kepada Dev. Tapi tidak disangka Dev malah menyerahkan jabatan direktur kepada dirinya. Hal ini membuat Mona benar-benar tidak percaya. Mona, cepat berterima kasih kepada Presdir Dev. Seseorang mengingatkan Mona. Mona baru tersadar dan segera berkata pada Dev. Dev, salah, Presdir Dev, terima kasih banyak, saya pasti akan bekerja dengan giat. Setelah Mona berbicara, dia juga menarik Yvonne yang ada di sampingnya. Yvonne, cepat berterima kasih kepada Presdir Dev. Yvonne menatap Dev tanpa ekspresi lalu berkata, terima kasih Presdir Dev. Dev melihat raut wajah Yvonne, dan sebenarnya merasa sedikit iba, namun perasaan bukanlah hal yang bisa dipaksakan. Tidak ada perubahan pada jabatan yang lainnya, kembalilah bekerja. Perkataan Dev seketika membuat mereka semua merasa lega. Dev tidak menyalahkan mereka, dan ini membuat karyawan lainnya di departemen pemasaran merasa berterima kasih pada Dev. Saat semua orang pergi, Dev yang melihat punggung Yvonne ingin mengejar dan menjelaskan kepadanya. Hanya saja Yuki ada di sampingnya, jadi dia tidak bergerak. Pergilah, ada hal yang sebaiknya dijelaskan, saya juga sudah mau pergi. Yuki berkata lalu berbalik pergi. Dev menyusul Yvonne dan memanggilnya. Yvonne, sebenarnya sejak awal saya hanya menganggapmu seperti seorang adik. Saya tidak berniat untuk membohongimu, namun ayah dan ibuku sepertinya punya sedikit kesalahpahaman terhadap Yuki, makanya saya tidak mengatakan apa-apa. Dev tidak bermaksud merahasiakannya. Kak Dev, kamu tidak perlu menjelaskannya, semua ini karena saya sendiri yang terbawa perasaan. Kamu yang sekarang ini juga tidak buruk, saya juga masih muda, pasti bisa menemukan pacar yang cocok. Yvonne berusaha keras menunjukkan senyuman di wajahnya. Iya, saya percaya kamu pasti akan menemukannya. Dev menganggukkan kepalanya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Dev yang diangkat menjadi presiden direktur juga tidak berarti apapun. Dia ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan masalah Yuki pada kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya setuju untuk pindah kembali ke perumahan Bumi Indah, maka itu akan lebih baik lagi. Dengan begitu Dev bisa meningkatkan kecepatannya pelatihannya, karena di sini sama sekali tidak ada energi spiritual yang diperlukannya untuk berlatih. Tapi saat melihat kedua orang tuanya dan ibunya Yvonne, Melissa sedang membahas hubungannya dan Yvonne dengan bahagia, Dev benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Namun saat Dev pulang kerja hari ini, Edward menelpon Dev dan mengatakan kalau Yvonne sekeluarga sudah pindah. Dev yang mendengarnya kaget dan langsung bergegas kembali ke rumah, dan menemukan pintu rumah Yvonne yang sudah digembok. Dan Edward sedang memegang sebuah surat di tangannya. Dev, ini adalah surat dari Yvonne untukmu. Edward menyerahkan surat itu kepada Dev. Dev membukanya dan membacanya. Ternyata Yvonne sudah tidak ingin tinggal di kota ini lagi. Jadi dia membawa ibunya untuk pergi ke kota lain dan tinggal bersama dengan kerabat mereka. Karena dia juga tidak bisa menghadapi Dev setiap hari.
Dan di dalam surat itu Yvonne juga menjelaskan kepada orang tua Dev tentang hubungan Dev dan Yuki. Setelah membaca surat itu, Dev mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak berniat menyakiti Yvonne. Tapi mungkin ini adalah pilihan yang terbaik, karena kalau Yvonne harus menghadapinya setiap hari, dia mungkin akan lebih tersakiti lagi. Aduh, Yvonne anak yang kasihan ini. Kalian berdua ini cocok tapi tidak berjodoh. Celine menghela nafas, dia seolah tahu jelas isi dari surat itu. Dev, kamu ini, kalau kamu memang berpacaran dengan Yuki, kami juga tidak melarangmu, tidak peduli status keluarga mereka seperti apa, asalkan kalian memang serius berpacaran. Kami hanya takut kamu dibohongi. Nanti malam kamu teleponlah Yuki dan ajak dia makan bersama di rumah. Saya dan ibu akan meminta maaf kepadanya. Dia meminjamkan rumahnya kepada kita. Kita malah salah paham terhadapnya. Edward berkata pada Dev, benar, semua ini salahku dan ayahmu yang terlalu gampang dihasut oleh orang lain. Mereka meminjamkan rumah yang begitu bagus kepada kita. Mana mungkin membohongimu? Kita malah salah paham terhadapnya. Itu kan sangat tidak baik. Kamu pasti harus memanggil Yuki untuk makan bersama ya. Ibu akan meminta maaf dengan tulus pada Yuki. Dia seorang putri anak orang kaya saja tidak memandang rendah kita. Kita malah salah paham terhadap kebaikannya. Celine juga berkata dengan wajah yang penuh rasa malu pada Dev. Baik, saya akan mengajaknya kemari malam ini. Dev mengangguk. Malam harinya, Yuki pergi ke rumah Dev dengan bahagia. Dia juga membawa banyak hadiah. Edward dan Celine menyiapkan hidangan mewah yang memenuhi meja. Paman, Bibi, kalian juga sudah tua. Saya rasa lebih baik kalian tinggal saja di perumahan Bumi Indah. Karena udara di sana sangat segar, lingkungannya juga sangat baik. Di meja makan, Yuki berkata kepada Edward dan Celine. Edward tidak mengatakan apapun. Celine membuka mulut, Yuki, kami akan menuruti apapun perkataanmu. Mulai saat ini saya dan pamanmu ini hanya akan mendengarkanmu. Kami tidak akan mempercayai omongan orang lain lagi. Celine masih merasa bersalah karena lebih mempercayai omongan orang asing, dan salah paham terhadap Yuki. Baik, kalau begitu besok sudah bisa pindah ke sana ya. Yuki berkata dengan wajah bahagia. Dev melihat ayah dan ibunya yang setuju untuk pindah ke perumahan Bumi Indah juga akhirnya merasa lega. Dia akhirnya bisa berlatih setelah menghabiskan cukup banyak waktu. Keesokan paginya, Dev membawa serta kedua orang tuanya pindah kembali ke perumahan Bumi Indah. Merasakan energi spiritual yang ada di puncak gunung perumahan Bumi Indah, Dev rasanya ingin bergegas latihan. Siang harinya, Yuki menelpon Dev dan mengatakan kalau Indrawan mencari Dev, sepertinya mengenai masalah kuas spiritual. Dev yang menerima panggilan itu langsung bersemangat, asalkan dia bisa menemukan kuas spiritual maka dia bisa menyembuhkan mata ibunya. Dev bergegas menuju ke rumah keluarga Tanaka, kebetulan Yansen juga mencarinya, jadi mereka berdua berangkat bersama menuju kediaman keluarga Tanaka. Sampai di rumah keluarga Tanaka, Dev yang melihat Indrawan segera bertanya, Tuan Indrawan, apakah pemimpin Busu sudah pulang? Indrawan menganggukkan kepala, benar, pemimpin sudah pulang. Kalau begitu Tuan Indrawan, tolong segera bawa saya ke sana. Dev sedikit tidak sabaran. Tuan Dev, pemimpin memang sudah pulang, hanya saja. Raut wajah Indrawan terlihat jelek. Tuan Indrawan, kalau ada masalah katakan saja langsung. Kalau mengenai uang, saya bisa membayarnya. Kata Dev, Tuan Indrawan, berapapun harganya katakan saja. Kuas spiritual dan batu sinabar itu akan digunakan untuk menyembuhkan mata bibi. Kedua benda itu sangat dibutuhkan. Yuki juga membuka suara. Dia tahu tujuan Dev menginginkan kedua benda itu. Saat Dev memberikan daftar bahan obat kepadanya, dia juga mencantumkan kedua benda itu. Yuki juga mencarinya dengan sepenuh hati. Dia bahkan memberikan imbalan tinggi namun benda ini sangat jarang ditemui. Benar-benar langka. Indrawan menggelengkan kepalanya. Tuan Dev, Nona Yuki, pemimpin itu tidak memerlukan uang. Bagi mereka yang sudah mendapatkan pencerahan, uang hanyalah hal duniawi. Hanya saja, pemimpin memiliki seorang putri, dan sekarang sedang sakit parah. Bahkan dokter-dokter terkenal pun tidak bisa menyembuhkannya. Jadi dia berharap bisa meminta bantuan Tuan Dev menggunakan kuas spiritual dan batu sinabar untuk menyembuhkan putrinya. Dev yang mendengarnya langsung mengerti kalau Indrawan pasti memberitahu pemimpin tentang keahlian pengobatan dirinya, makanya pemimpin baru meminta bantuan atas hal ini. Hanya saja, asalkan itu bukan kerusakan organ atau orang tua yang sudah sekarat, Dev pasti punya cara untuk menyembuhkannya. Tuan Indrawan, apa penyakit putrinya pemimpin itu? Tanya Dev. Saya juga tidak tahu secara jelasnya.
Hanya saja pemimpin pernah berkata kalau putrinya sudah lemas sejak kecil dan sering sakit, tubuhnya juga dingin seperti dibekukan dalam gua es. Sebelum tidur mereka akan menyelimutinya dengan banyak selimut. Namun itu juga tidak membantu dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Mereka juga sudah mencari dokter ke sana kemari. Kali ini mereka juga sudah pergi menemui seorang dokter yang berada sangat jauh. Namun hasilnya nihil. Pemimpin Busu juga sudah mencari dokter kemana-mana demi menyembuhkan putrinya. Dia juga sering bersedekah untuk mengumpulkan pahala, agar putrinya bisa segera sembuh. Namun sudah bertahun-tahun, sepertinya tidak membuahkan hasil apapun. Indrawan menjelaskan, tubuhnya seperti dibekukan dalam gua es. Dev menyeringai, seolah sudah mengerti lalu berkata kepada Indrawan, "Tuan Indrawan, apakah kamu bisa membawa kami ke sana, penyakit putri pemimpin saya bisa sembuhkan?" Dev tidak ingin menunggu, dia ingin segera mendapatkan kuas spiritual dan batu sinabar untuk menyembuhkan mata ibunya sendiri. "Baik, kalau begitu kita berangkat sekarang." Indrawan menganggukkan kepalanya. Dua mobil berangkat dari Hotel Sawasde menuju Yayasan Sahara. Yayasan Sahara berada di atas puncak Gunung Sahara. Gunung Sahara adalah gunung terbesar di kota Kana. Gunung Sahara dipenuhi dengan hutan yang lebat dan sangat curam. Namun ada rumor yang mengatakan kalau ada titisan dewa yang muncul di Gunung Sahara dan menyelamatkan banyak orang yang tersesat di gunung itu. Jadi banyak orang yang menggalang dana untuk membangun Yayasan Sahara yang ada di atas Gunung Sahara. Untuk menuju ke Yayasan Sahara hanya ada satu jalan yang berkelok-kelok, jalannya tidak terlalu mudah dilewati. Namun karena Yayasan Sahara lumayan terkenal, setiap harinya ada banyak turis yang datang untuk berdoa. "Tuan Dimas, kita hanya bisa berjalan menuju ke atas." Sesampainya di kaki Gunung Sahara, Indrawan berkata, "Ayo." Dev menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Dev juga sudah tahu tentang Yayasan Sahara sejak awal, hanya saja dia tidak pernah datang kemari sekalipun. Benito tetap dibawa untuk menjaga mobil. Dev, Indrawan, Yansen, lalu Juan dan Yuki berjalan menuju ke atas gunung. Karena ada Dev, Indrawan merasa kalau keselamatannya tidak akan terancam, maka dia tidak memerlukan Benito untuk melindunginya. Yuki yang melihat banyak pepohonan hijau dan jalan pegunungan merasa sangat bersemangat. Dia tidak berhenti berlari ke sana kemari lalu berteriak beberapa kali. "Yuki, kalau terus seperti ini, kamu tidak akan bisa mencapai puncak gunung, atau kamu akan kelelahan saat turun nanti." Juan memperingatkan Yuki. Mendaki gunung itu kalau penuh semangat di awal tidak akan merasa lelah, tapi nanti akan merasa lelah dan tidak sanggup mendaki lagi setelah beberapa saat. Karena itu, energi harus dipertahankan sejak awal. "Saya tidak masalah." Yuki tidak mendengarkan ucapan Juan dan membuat Juan tidak punya cara lain. Sekarang hari sudah sore. Secara logika saat ini akan ada lebih banyak orang yang turun gunung dibandingkan dengan orang yang mendaki. Namun saat Dev dan yang lainnya mendaki, mereka juga mendapati banyak turis yang sedang bergegas mendaki ke arah gunung. "Avo cepat," katanya hari ini pemimpin Busu mengundang saudara seperguruannya, pemimpin Wu Wei ke Yayasan Sahara. Dia itu reinkarnasi titisan dewa. Kemampuannya sangat hebat. Kita harus bergegas agar bisa bertemu dengan pemimpin Wu Wei. Katanya tahun lalu pemimpin Wu Wei juga pernah datang sekali, dan hanya memilih 10 orang untuk menarik ramalan dan diramal. Ramalannya juga sangat akurat. Ada sepasang suami istri yang sudah menikah selama belasan tahun dan belum mempunyai anak. Saat diperiksa oleh pemimpin Wu Wei, tahun depannya mereka sudah melahirkan seorang bayi menggemaskan. Itu masih belum seberapa. Saya dengar ada seseorang yang sudah lumpuh sepanjang hidupnya dan disembuhkan oleh pemimpin Wu Wei. Kita harus bergegas menuju ke atas. Dengar-dengar kedatangan pemimpin Wu Wei kali ini adalah untuk menyembuhkan penyakit putrinya pemimpin Busu, dan bahkan membawa sebuah benda pusaka bersamanya. Para turis yang mendaki terus mendiskusikan dan menambah kecepatan mendaki mereka. Dev yang mendengar pembahasan para turis itu akhirnya menyadari kenapa masih banyak orang yang mendaki di sore ini, dan mereka semua juga terlihat sangat buru-buru. "Tuan Dev, pemimpin Wu Wei adalah saudara seperguruannya pemimpin Busu. Dulu dia merupakan penjaga dari Yayasan Sahara, yang kemudian dialihkan kepada pemimpin Busu karena pemimpin Wu Wei hendak berkelana. Tahun lalu dia juga pernah pulang sekali, dan turun tangan mengobati penyakit putrinya pemimpin Busu, hanya saja tidak berhasil, dan dia akhirnya pergi. Dan kali ini seharusnya juga kembali karena putrinya pemimpin Busu." Indrawan menjelaskan pada Dev. "Oh, sekarang bagaimana? Kita harus bergegas. Kalau sampai pemimpin Wu Wei berhasil menyembuhkan penyakit putrinya pemimpin Busu maka kita tidak akan bisa mendapatkan kuas spiritual dan batu sinabar lagi."
Yuki yang mendengarnya mendesak dengan panik. Semua yang mendengarnya juga berpikiran sama, dan mulai mempercepat langkah mereka. Hanya Dev yang tetap terlihat tenang dan tersenyum. Tenang saja, pemimpin Wu Wei itu tidak akan bisa menyembuhkannya. Bagaimana kamu bisa tahu dia tidak bisa menyembuhkannya? Yuki bertanya pada Dev dengan kebingungan. Saya bilang tidak bisa, pasti tidak bisa, lihat saja nanti. Dev tersenyum dan tidak menjelaskan pada Yuki. Setelah rombongan itu mencapai setengah jalan mendaki gunung, langkah Yuki melambat secara signifikan, dan dia berkeringat deras dan terengah-engah. Tidak sanggup lagi, saya perlu istirahat, saya sudah tidak bisa berjalan lagi. Yuki duduk di atas sebuah bongkahan batu besar. Apa yang saya katakan padamu tadi? Kamu tidak mau mendengarnya, sekarang sudah tahu rasanya kan? Juan menceramahi Yuki. Tidak peduli apapun kata Juan, Yuki memang sudah tidak sanggup bergerak lagi. Tuan Indrawan, kalian naik saja dulu, saya akan menemani Yuki istirahat sebentar lalu menyusul kalian. Dev melihat Yuki memang sudah tidak sanggup berjalan, tapi tidak mungkin membiarkan semua orang menunggunya, jadi dia berkata kepada Indrawan. Baik, kalau begitu kami akan naik dulu dan memberitahukan kepada pemimpin Busu. Indrawan mengangguk. Juan melirik Yuki sekilas lalu tersenyum dan berkata pada Dev. Tuan Dev, kalau begitu, Yuki saya serahkan kepadamu ya. Selesai berkata, yang lain melanjutkan perjalanan mereka ke atas, dan Dev duduk di samping Yuki. Saya sudah tidak bisa bergerak, bagaimana kalau kamu menggendongku? Yuki mengedipkan matanya sambil tersenyum. Saya tidak mau, kamu masih punya tenaga. Dev menggelengkan kepalanya. Sudah tidak ada tenaga, benar-benar sudah tidak bertenaga lagi. Yuki mulai bersikap manja kepada Dev. Jantung Dev berdegup kencang melihat Yuki yang bersikap seperti itu, tidak bisa dipungkiri kalau Yuki memang sangat cantik. Meskipun terkadang emosinya meledak-ledak, namun dia orang yang sangat baik hati. Dev menggenggam tangan Yuki dan membuat Yuki terkejut, namun Dev memegangi tangannya dengan erat, Yuki juga tidak bisa melepaskannya. Wajah Yuki seketika merona merah, dia menggigit bibirnya dan tidak berani melihat Dev. Dev memegang tangan Yuki dan kehangatan dari Dev langsung mengalir menuju ke tubuh Yuki. Kamu mau berbuat apa? Di sini banyak orang. Yuki menundukkan kepalanya, dan suaranya terdengar seperti seekor nyamuk, sama sekali tidak jelas. Apa katamu? Dev bertanya. Saya bilang di sini sangat ramai, kita pergi ke hutan saja. Yuki semakin menundukkan kepalanya dan suaranya semakin tidak terdengar. Untuk apa ke hutan? Dev melepaskan tangan Yuki. Ayo, cepat jalan, nanti tidak sempat. Yuki tercengang, dia mengangkat kepalanya dan melihat Dev sedang tersenyum jahil padanya. Saya akan membunuhmu. Yuki melotot dan langsung mengejar Dev.